Oke, halo, kita ketemu lagi channel saya Panca Daniela. Hari ini saya melanjutkan pembahasan kemarin mengenai grafik trigonometri ya. Jadi kita udah tahu kemarin ada bentuk yang bentuknya adalah Y sama dengan sin AX, itu yang kemarin kita udah bahas. Dan sekarang yang saya mau bahas adalah bentuk yang dia mengalami penjumlahan di sudutnya. Misalnya adalah sin X plus minus A. Ini bentuk yang kedua yang sekarang kita akan coba bahas. Gitu ya. Seperti biasa di layar kamu udah lihat ini ada dua buah grafik, yaitu ini adalah grafik sin, yang atas ini adalah grafik sinnya, dan yang bawah adalah grafik untuk kosinusnya. Jadi ini adalah sin X, yang bawah adalah cos X-nya ya. Oke, nah di sini kita akan coba untuk mengerjakan soal ini dalam membuat grafik untuk yang fungsi yang plus minus sudutnya, gitu ya. Kita akan coba dulu untuk yang sin ya. Misalkan di sini saya ambil adalah Y sama dengan sin X. Kita pakai yang minus dulu ya, minus 45 derajat. Gitu ya. Jadi bentuk yang kita akan gunakan sekarang yang ini. Nah, bagaimana grafiknya untuk yang X minus 45 derajat? Ya. Nah, kalau di sini kamu bisa lihat apa itu namanya? Pada saat dia 0, maka nilainya 0. Pada saat sin 0, makanya dia 0. Berarti kalau kita masukin sinusnya di sini adalah apa tuh namanya 45, maka artinya dia sama dengan sin 0. Karena 45 dikurangi 45 gitu ya. Jadi pada saat X-nya 45, ini akan menjadi sama aja dengan sin 0 gitu ya, karena 45 kurang 45. Berarti pada saat 45 derajat di sini nilainya adalah 0. Kebayang ya? Oke. Nah, sekarang dia pada saat dia apa sih namanya di tengah-tengah sini itu 135. Pada saat dia di 135 di sini dikurangi 45, nilainya sama dengan 90 di sini. Yaitu 1. Gitu ya. Oke. Nah, pada saat dia apa sih namanya 100 di sini adalah 180, berarti di sini adalah 225. Pada saat dia 225 dikurangi dengan 45 itu adalah 180. Berarti nilainya sama dengan 0, sama dengan pi. Gitu ya. Dan terakhir di sini adalah pada saat dia eh, ini adalah 315 ya. 315 itu berarti 315 dikurangi dengan ini sebentar. Ini adalah 90. 90 ini 180 ya. 180. Ini 270. 270. Berarti kalau 270 tambah 45 adalah 315. Jadi pada saat dia 315 di sini betul. Pada saat 315 nilainya sama dengan yang sin 270, yaitu min 1 di sini. Gitu ya. Dan selanjutnya dia akan ke sini. Jadi dari sini kamu bisa lihat grafik untuk Y sama dengan sin X min 45, grafiknya jadi begini. Kamu lihat garis yang ungu ini adalah grafiknya. Jadi kalau kita lanjutkan dia akan ke sini nanti grafiknya. Ya, ini juga kalau kita akan lanjutkan dia akan nanti ke bawah sini. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari sini kita bisa lihat yang merah ini adalah sin X, yang warna yang biru ini adalah Y sama dengan sin X minus 45. Dengan kata lain, kalau dia sudutnya mendapat penambahan atau pengurangan, maka grafiknya bergeser. Gitu ya. Kalau dia apa sih namanya negatif, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi grafiknya bergeser ke kanan. Kebayang ya? Jadi kalau kemarin kita bicara soal pengali, dia mendapat dimampatkan atau dimolorkan. Kalau dia pengalinya lebih besar dari 1, maka grafiknya akan dimampatkan. Kalau pengalinya lebih kecil dari 1, maka dia seperti ditarik. Itu kalau bentuk yang pertama yang kemarin kita belajar. Kalau kamu belum nonton, kamu nonton dulu video yang kemarin gitu ya. Apalagi kalau kamu belum subscribe, nanti video-video berikutnya kamu nggak dapat informasinya. Ya, jadi jangan lupa tetap subscribe. Oke. Nah, sekarang bentuk yang kedua ini ternyata dengan plus minus ini, si grafik sinus yang asalnya warna merah ini mengalami pergeseran. Kalau dia minus, maka dia bergeser ke sebelah kanan. Gitu ya. Bentuk kurvanya sama persis, tidak ada perubahan apa-apa. Ya, ini untuk yang sinnya. Sekarang bagaimana untuk yang cos? Kita coba untuk yang cos. Di sini saya buat adalah cosinus X, sana minus kita coba di sini coba plus ya. Plus 30. Tadi di sana udah coba 45, kita coba yang 30. Atau kalau 30 terlalu mepet boleh deh, kita coba yang 60 ya. Plus 60. Gitu ya.
Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau dia pada saat dia 0, berarti dia berada pada 1. Berarti kalau X plus 60 ini berada pada nilainya sama dengan 0, berarti X-nya pada saat min 60 gitu ya. Jadi pada saat min 60 di sebelah sini dia nggak tergambar. Berarti pada saat dia 90 dikurangi 60 berarti pada saat 30. Pada saat 30 dia 0 di sini. Gitu ya, kebayang ya? Oke. Pada 180 berarti dia dikurangi dengan 30. Pada saat 270 dia berada pada 120, dia berada pada min 1 di sini. Gitu ya, dari sini dia bergeser ke sini. Dikurangi dengan pasti namanya karena plus 60 maka dia bergeser ke sebelah kiri. Gitu ya. Pada saat 270 0 berarti dia pada saat 210 di sini itu nilainya adalah 0. Gitu ya. Pada saat 361 berarti pada saat 300 dia nilainya 1. Berarti nanti kamu bisa lihat grafiknya. Ini di sini pada saat minus 60 ya, berarti agak sebelah sini. Nilainya dia 1 di sini. Ini nggak tergambar. Jadi grafiknya nanti kurang lebih begini. Dia ke sini. Dia ke sini. Terus dia naik ke sini. Oke, dan terus akhirnya dia akan turun begini. Bayang ya. Jadi ini adalah yang cos X plus 60. Jadi kalau yang sini dari gambar yang merah, grafiknya bergeser ke sebelah kiri sebanyak 60 derajat. Gitu ya. Ini bentuk apa sih namanya grafik trigonometri yang kedua. Jadi grafik trigonometri yang kedua itu adalah Y sama dengan sinus dari X plus minus A. Gitu ya. Ini kurvanya tidak mengalami perubahan bentuk, dia hanya bergeser. Kalau dia sudutnya adalah minus, berarti dia bergesernya ke kanan. Kalau dia plus, maka dia bergesernya ke kiri. Gitu ya. Ininya periodenya semua sama persis. Beda yang bentuk yang pertama. Kalau bentuk pertama, kalau pengalinya lebih besar dari 1, maka dia dimampatkan. Kalau pengalinya lebih kecil dari 1, maka dia ditarik grafiknya. Jelas ya? Jadi ini adalah grafik trigonometri yang kedua, di mana sudutnya mengalami penjumlahan atau pengurangan. Ingat, pada saat dia dijumlahkan, maka dia bergeser ke sebelah kiri kurvanya, sejauh sudut penjumlahan tadi. Kalau dia mengalami pengurangan, maka dia bergeser ke kanan, sejauh berapa derajat sesuai dengan pengurangan tadi. Jelas ya? Jadi ini bentuk yang kedua untuk grafik trigonometri. Gitu. Masih ada 2 bentuk lagi, nanti untuk video selanjutnya saya akan membahas 2 bentuk berikutnya, gitu ya. Sebelum nanti kita kombinasikan, gitu. Dari 2 video pertama ini tentang grafik trigonometri, kamu boleh mencoba di rumah. Seandainya saya kombinasikan bentuk pertama dan bentuk kedua, misalnya jadi begini, Y sama dengan sin 2 kali X min 30 misalnya. Nah ini kamu bisa coba di rumah, gitu ya. Caranya adalah kamu tekan dulu terus kamu geser. Kamu buat dulu sin 3x-nya, Kamu buat dulu sin 2x-nya. Kamu buat yang ini, yang kita udah belajar. Setelah itu kamu geser 30 derajat, yaitu minus ke kanan. Dapatlah kurva yang ini. Ini kamu bisa coba sendiri di rumah. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa kamu mengerti. Kalau ada sesuatu yang kamu rasa belum jelas, kamu boleh tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa kamu share dan tentunya kamu subscribe, karena setiap kali ada video baru kamu harus dapat informasinya. Oke, makasih sudah menonton, tetap semangat.